Ya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar Anda masing-masing, ini adalah peraturan webinar pada sore hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyimak jalannya acara talk show online asuransi syariah dengan baik hingga acara berakhir. Kemudian peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya, informasi terkait klaim e-sertifikat, materi, door prize, dan juga pulsa reguler akan disampaikan menjelang akhir acara melalui kolom chat. Selanjutnya, bagi yang memiliki kendala koneksi Zoom, silakan bisa melalui live streaming di channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan yang terakhir, mohon untuk mempergunakan kolom chat dan juga kolom Q&A sebagaimana mestinya. Yang kami hormati, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita kenal dengan AA Gim, selaku ulama, guru kita semua sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid. Yang kami hormati juga Bapak Profesor Dr. Haji Nurul Huda, selaku narasumber dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga merupakan Wakil Rektor 4 Universitas Yasri. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Muhammad Zaki Yamani, selaku narasumber dari Prudential Indonesia, para hadirin sekalian peserta talk bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan nikmat kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim untuk mengikuti acara talk show online asuransi syariah dengan tema Asuransi Syariah, zaman dulu tidak ada, emang boleh? Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada sore hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti pada sore hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh AA Gim, yang merupakan tokoh ulama Nusantara dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid. Kepada AA, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Suara terdengar jelaskah? Terdengar jelas, Terdengar jelas, insyaallah. Sebentar, cek dulu ini ya. Maaf sebentar. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu niat kita, maha tahu apa yang sedang terjadi, membimbing agar pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang disukai Allah, diridhoi Allah, sehingga membawa kebaikan bagi kita, bagi yang lain, bagi dunia dan bagi akhirat kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Profesor Nurul Huda, Pak M. Zaki Yamani, dan semua kawan-kawan yang hadir termasuk pembawa acara. Semoga Allah menuntun kita semua ya. Judul yang bagian AA dalam seminar ini adalah judulnya memang A senang sekali ini, yaitu berkaitan antara ikhtiar manusia dan takdir. Dalam sebuah hadis sahih ya Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'mini du'if, wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi yang pertama itu orang yang paling baik dan paling dicintai Allah, alat ukurnya adalah tingkatan keimanan. Semakin yakin kepada Allah sehingga memasuki derajat muhsinin,
Orang yang ihsan itu adalah orang yang paling baik dalam pandangan kacamata keimanan dan paling disukai Allah. Nah, inilah target utama kita. Bagaimana kalau imannya sudah baik, maka kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan intelektual akan multi manfaatnya. Tapi kalau imannya kurang baik, kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan intelektual dan kekuatan lainnya tidak akan membawa kebaikan yang banyak, karena semua kekuatan ini akan berbuah kebaikan kalau diawali dengan kekuatan keyakinan kepada Allah. Semua amalan yang utama itu tergantung dari yakin. Ikhlas itu orang yang yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, penglihatannya, ilmunya, kekuasaannya setiap saat bersama kita, dan Allah Maha melihat apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Orang-orang yang yakin seperti itu pasti dia tidak sibuk dengan ingin dipuji orang, tidak sibuk dengan ingin dikagumi orang, karena dia puas dengan penglihatan Allah yang Maha menyaksikan, Maha sempurna membalas, yang tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Syukur, ahli syukur itu orang yang yakin, yang dia tahu bahwa semua nikmat itu datang dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sehingga dia bersyukur dan dia tahu bahwa syukur itulah yang menambah karunia Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi dia tidak akan sengsara oleh keadaan, karena dia pasti mensyukuri. Di balik kepahitan sekalipun banyak nikmat yang bisa disyukuri. Demikian pula sabar, ridho, tawakal, tawadu, semua kebaikan awalnya yakin. Tapi di sini ada lanjutannya nih. Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, dalam lanjutan hadis ini, bersungguh-sungguhlah, berantusiaslah, all out lah. Ma di sini luas maknanya. Jadi terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau dengan ilmunya kita tahu ini manfaat, maka kita harus antusias, harus semangat, harus all out. Wasta'in billah. Bersamaan dengan antusias adalah wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Disinilah lihat hadirin, kekuatan iman ternyata disandingkan dengan kegigihan ikhtiar, all out. Namun bersamaan dengan ikhtiar itu wasta'in billah, selalu minta tolong. Seperti orang masuk hutan belantara, dia ingin mencapai tujuan tapi selalu dekat dengan pemilik hutan, sehingga dibimbing melalui medan belantara hutan dalam bimbingan, karena ada wasta'in billah. Nah, bedanya dengan orang yang kurang iman, dia hanya akan all out tetapi tidak wasta'in billah, padahal hanya Allah yang mengetahui semua jalan terbaik, hanya Allah yang Maha memudahkan apa yang dikehendakinya terjadi, hanya Allah yang kuasa menjadikan sesuatu terjadi atau tidak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kalau ingin lihat orang yang kuat iman, dalam hadis ini ternyata adalah orang yang paling semangat, orang yang paling sungguh-sungguh, orang yang paling all out di dalam apapun yang manfaat. Contoh nih, kita dapat ilmu protokol kesehatan. Ilmu kesehatan juga datang dari Allah. Semangat pakai masker, kemudian semangat jaga jarak, semangat cuci tangan, semangat untuk bisa menjauhi dari hal-hal yang membuat kita terpapar, itu adalah bagian dari kekuatan keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pakai baju besi 2 lapis. Luar biasa ini hadirin, perang Uhud ini. Padahal Rasul tahu
musuhnya itu adalah ciptaan Allah, musuhnya itu dalam genggaman Allah. Rasulullah tidak akan terluka tanpa izin Allah, tidak ada orang mati kecuali dengan izin Allah. Tapi Rasul pakai baju 2 lapis, pakai helm, dan baju besinya juga yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena dalil ini bisa dipahami, apapun yang manfaat kita harus antusias. Lanjutnya ya. Nah, iman cirinya orang yang antusias, semangat, dan senantiasa minta tolong kepada Allah dengan ibadah dan doa, wala ta'jaz, dan tidak pesimis, jangan lemah, jangan merasa lemah, karena ada Allah yang menguasai dan menentukan segala-galanya. Jadi seorang mukmin tidak boleh merasa lemah, tidak boleh, karena kita ada Allah yang menguasai dan menentukan segala-galanya. Lanjutnya ya, wa idza asabatu syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dan jika menimpa kepadamu, nah ini lihat takdir nih ya, sesuatu musibah menimpa kepadamu, sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, yang beda dengan keinginan, yang tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan, fala taqul, jangan mengatakan seandainya saya melakukan ini pasti begini dan begitu, tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, kul, katakanlah qadarullah, ini sudah takdir Allah, wa ma syaa fa'al, dan Allah takdirkan, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau sudah terjadi, terima, ridho ya. Kita ingin bikin nasi enak, ternyata nasi jadi bubur, terima. Tidak boleh coba kalau begini, nanti ada waktunya kita evaluasi. Tapi terima takdir ini, faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepadanya. Jadi tugas kita tuh meluruskan niat, yang lillahi ta'ala, menyempurnakan ikhtiar dengan sungguh-sungguh di jalan yang Allah suka, dan wasta'in billah, pasrahkan kepada Allah, karena Allah lah yang maha tahu. Terjadi sesuatu, ridho. Ridho ini akhir tidak, ridho ini nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledi, bawang goreng, dan gepuk ya, jadi bubur ayam spesial. Nah rekan-rekan sekalian, kenapa jangan pakai kata seandainya? Disebutkan fa'inallahu, karena kata seandainya taftahu amalai syaitan, membuka pintu tipu daya setan yang membuat kita tidak bisa move on. Kita akan kegulung. Kalau lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, harus terima. Kalau sudah terima, tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima, itu tanda terimanya sudah jelas, benyut ya. Nah inilah indahnya Islam ya. Ini orang yang tidak beriman tidak punya ini, dia akan galau. Jadi kita serius sekali dengan bagaimana menyempurnakan niat agar lillahi ta'ala sebagai amal soleh kita, bagaimana kita sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka, dan bagaimana kita minta tolong kepada Allah sambil memasrahkan. Kalau baik terjadi, kalau nggak baik jangan. Terjadi sesuatu, di sana ada surat Al-Hadid ayat 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi supaya kita tidak terlalu sedih, tidak galau, tidak nelangsa dengan sesuatu yang luput. Artinya kalau tidak cocok ini
yang terjadi dengan keinginan harapan, kita harus tahu ini udah tertulis nih di Lauh Mahfuz ya. Jadi jangan, waduh kenapa ini, tenang, jalani saja. Dan kalau sukses sesuai dengan harapan ini, sesuai dengan perjuangan, jangan terlalu gembira karena semua udah ketulis begitu. Ada yang nanya, wah gimana membangun pesantren Darut Tauhid? Ya, Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan saya. Jadi saya dan kawan-kawan ini bukan yang mengadakan Darut Tauhid. Hakikatnya saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah dengan terwujudnya apa yang sudah Dia tetapkan di Lauh Mahfuz, yaitu pesantren Darut Tauhid. Kalau saya merasa dan kawan-kawan, wah ini buah perjuangan kami, ini dengan jerih payah kami, hilang pahalanya. Benar, kami juga ikhtiar, proposal dan sebagainya, rapat dan sebagainya. Tetapi semua itu hanyalah amal soleh, bukan menentukan ketentuan Allah ya. Jadi mari kita belajar yang banyak, kita sempurnakan ikhtiar dengan niat yang lurus, dan kita terus minta tolong kepada Allah, tawakal. Tapi kalau terjadi sesuatu yang cocok, tidak cocok, harus serius. Kalau terjadinya tidak cocok, ini sudah qadarullah, tinggal banyak tobat, banyak, siapa tahu yang buruk ini ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Al-ayat surat An-Nisa 79. Nikmat apapun yang datang padamu itu dari Allah. Jadi jangan somse, jangan ujub, merasa paling berjuang, merasa paling berjasa, merasa paling penting, merasa paling hebat. Sudahlah, karena kita berbuat itu adalah amal soleh kita. Tapi ketentuan apapun, terjadinya sukses itu udah rencana Allah. Dan kalau terjadi yang tidak cocok, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Oh, dosa apa nih yang saya lakukan? Kesalahan apa yang saya perbuat? Ini hebatnya pelajaran Islam. Giliran sukses tidak ujub, giliran ada yang tidak cocok kita terima sambil evaluasi diri. Apa nih yang salah? Mungkin saya kurang rajin, mungkin saya kurang disiplin, mungkin saya kurang jujur, mungkin saya kurang sungguh-sungguh ibadahnya, mungkin saya kurang tawakal. Jadi setiap sesuatu yang tidak cocok kita terima. Lalu sesudah itu, dosa apa nih yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan, sehingga move on. Orang yang tidak ridho ke takdir, itu stres, tidak bisa move on, kegulung saja terus, tidak memperbaiki diri. Padahal hidup ini ya episode-episode terus menerus seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya pahami, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hanya satu hadis saja ini, tapi kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau masuk ke Syams, dan di Syams ada wabah, beliau musyawarah bagaimana kita masuk atau tidak. Gubernur Syam itu ada hadir di perbatasan, Syam sedang ada wabah, apakah Umar bin Khattab dan para sahabat akan masuk? Beliau musyawarah ini ikhtiar dengan tokoh Ansor dan Muhajirin. Akhirnya diputuskan kita tidak jadi masuk ke Syams. Ditanya oleh gubernur Syams, apakah engkau akan lari dari takdir? Kami lari dari takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekelompok ternak, ada ladang yang subur, ada ladang yang gersang. Engkau bawa ke ladang subur dengan takdir Allah, engkau bawa ke ladang gersang dengan takdir Allah. Nah, ilmu kita sudah jelas bahwa mau ngapain bawa ke ladang yang gersang, sedangkan makanan ternak ada di ladang subur. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Oleh karena itu sahabatku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ragu-ragu untuk menyempurnakan ikhtiar, karena itu merupakan amal soleh kita. Tapi dalam kesempurnaan ikhtiar harus kuat sekali ibadah, doanya, dan tawakalnya agar kita dibimbing oleh Allah. Tidak boleh merasa lemah, putus asa, minder, jangan ya, karena ada Allah yang menguasai segalanya. Tadi ada santri satu dalam perbincangan reuni
beliau santri ini tamat SMA akan bersaing dengan 30.000 kandidat dari seluruh dunia untuk masuk dalam satu program UNICEF. Bersaing ini karena yang diterima sekitar 200 dan ada 30.000. Asalnya aduh minder, tapi ingat dalil ini, jangan merasa lemah karena yang menentukan itu Allah. Akhirnya dia semangat. Setiap orang minta didoakan, doakan saya supaya bisa, doakan supaya saya dapat yang terbaik dalam pandangan Allah. Doa, ke tukang ojek juga minta didoakan. Masya Allah, berhasil tuh dengan izin Allah yang tidak terbayangkan. Nah, tidak boleh merasa minder. Asalnya dia minder karena mengukur kemampuan diri, tapi kalau mengingat kekuasaan Allah yang tidak terbatas, wala ta'jaz, janganlah kamu merasa lemah. Masya Allah, ini tidak dimiliki oleh orang kecuali orang-orang yang beriman. Makanya seger terus, semangat terus, antusias terus, dan kalaupun ada kejadian yang tidak cocok, ya terima dengan lapang, move on. Terus saja, nasi jadi bubur, terima, cari cakwe, jadi bubur yang spesial, malah jadi pedagang bubur. Ya, udah segitu aja Profesor, mau apa lagi? Udah segitu-gitunya ya. Halo. Ya baik AA. Terima kasih AA tausiahnya, insya Allah bermanfaat dan juga jadi asupan untuk rohani kita ya. Ini ada pertanyaan A, mohon berkenan untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Bang Jago. Saya ingin bertanya, salah dan kegagalan sehingga saya suka berpikir berlebihan dan terkadang tidak bersikap husnuzon kepada Allah. Menurut AA, apa yang harus saya lakukan agar terus sabar dan juga berhusnuzon terhadap takdir Allah, serta selalu berbuat baik meski kadangkala kebaikan kita tidak dihargai atau dipandang sebelah mata oleh orang lain? Terima kasih AA, semoga berkenan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AA untuk menjawab. Ya, atau enggak lucu pisan kalau dalam hidup semuanya cocok, ya enggak menarik. Film-film itu kan dirahasiakan banyak hal supaya seru. Enggak menarik kalau hidup kita cocok. Justru bahaya terbesar itu adalah kalau diuji dengan sesuatu yang cocok. Coba naik pesawat, kalem. Coba di dalam pesawat perhatikan, nonton video, dengar musik, tidur, ngobrol, jarang yang zikir. Tetapi ketika ada turbulence, langsung zikir, Allahu Akbar, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Kompak semuanya wirid, ya enggak? Ya itu iya juga kan gitu, ya enggak? Ada yang langsung berpegang teguh, ada istri berpegang ke suaminya dan suami ternyata berpegang ke pramugari, jadi istrinya marah. Ini karena gugup ya hadirin sekalian. Lah rekan-rekan sekalian, bagaimana nih kalau sesuatu tidak cocok? Tadi ada SOP-nya. Kalau kena sesuatu yang tidak cocok, pertama kita ridho. Yang kedua adalah evaluasi diri. Dosa apa yang saya lakukan? Saya tahajud tiap malam, khusyuk tidak. Saya one day one juice, ngerti tidak. Saya sering sedekah, banyak mana beli buat jajan, buat beli tas dengan sedekah. Kadang kita sudah merasa beramal, padahal amal kita tidak berkualitas. Ada yang nanya, gimana saya supaya optimis terus? Dengar ya, Imam Ibnu Athaillah menganjurkan kalau kita ingin optimis, caranya adalah lihat sudah berapa lama kita hidup dan apa yang Allah berikan kepada kita. Di perut kita nggak ngerti apa-apa, beres rezeki kita, cukup. Tanpa kita doa, tanpa kita mikir, dan belum jelas pikiran kita, belum ada otaknya juga ya. Cukup 9 bulan. Lahir ke dunia jadi bayi, cukup rezeki kita. Belum bisa apa-apa. Sekarang puluhan tahun, saya 59 tahun hidup, enggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum, ngasih makan, dari mana-mana didatangkan. Garamnya dari Madura, asamnya dari gunung, ikannya dari ngumpul. Tiap hari 59 tahun. Bagaimana saya bisa curiga ke Allah kan? Dicukupi, aib ditutupi, nikmat pakaian, berteduh.
Luar biasa. Masa diuji dikit-dikit aja langsung stres ya. Orang-orang yang jarang memikirkan karunia Allah, biasanya dia kayak gitu tuh. Hanya ingin yang sesuai dengan rencana dia saja. Padahal Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik dalam rencana Allah untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan sotoy, jangan sok tahu ya. Baik, jadi justru ketika ada yang nggak cocok sama kita, nggak sesuai, itu waktunya untuk evaluasi gitu ya, ya. Dan harus selalu berhusnuzon sama Allah, insya Allah ya, ya. Ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Novilia Aisyah, Universitas Jember. Mohon izin bertanya kepada Gim, bagaimana manusia dapat mengelola resiko agar lebih siap menghadapi ketidakpastian masa depan? Silakan, Wah, ya rumit pertanyaan teh. Ya kan kita belajar semua ilmu yang ada ini di dunia ini adalah ilmu dari Allah ya. Makanya penting kita belajar, termasuk ilmu nyopet. Oh iya, kita harus belajar ilmu nyopet supaya tidak kecopetan, bukan supaya jadi copet ya. Kita belajar termasuk manajemen resiko. Tetapi, nah ada tetapinya. Gimana nih kalau kita asuransi? Itu sudah ada para tokohnya, ulama yang memahami ya. Yang tidak boleh itu kita bersandar kepada selain Allah. Jadi kalau kita misalkan ya, kan ada yang nyebut gini, saya tidak takut virus COVID, saya hanya takut kepada Allah. Ini perkataan benar, tetapi belum tentu pada tempatnya. Karena kenapa dia ngomong gitu? Karena virusnya kecil-kecil. Coba virusnya sebesar kambing, beda lagi urusannya, ya enggak? Saya tidak takut kepada singa, yang benar, ya enggak? Virus dengan singa itu sama-sama ciptaan Allah. Hati yakin kepada janji jaminan Allah, otak mikir sesuai dengan ilmu sunatullah, dan lahir merealisasikan keyakinan dan pemahaman kita ya. Seperti saya yakin nikmat dan musibah dari Allah, tapi tetap kalau nyebrang harus lihat kiri kanan. Coba yang yakin seperti itu sok nyebrang di tol, gepeng ya enggak? Karena dia tidak menjalankan kewajiban berhitung tentang resiko. Manajemen resiko itu ilmu dari Allah juga, hanya jangan sampai bersandar kepada perhitungan kita, bersandar tetap kepada Allah. Ini menarik, pernah diundang ya zaman dulu nih di, saya nggak boleh nyebut Bogor ya, di sebuah tempat aja dibonceng. Nah, Dek, mana helm buat dia pakai helm. Ustadz kan kiai, jangan takut, selamat dan celaka semuanya dalam takdir Allah. Udahlah tinggal doa aja. Hei Dek, saya kan ceramah itu ya nggak? Saya tahu selamat dan celaka itu dari Allah, tapi tugas saya itu pakai helm ya. Udah pakai helm kemudian copot kepala saya, nggak ada masalah, terserah Allah yang punya diri saya. Tapi kewajiban saya sesuai dengan ilmu dan aturan, saya pakai helm. Pernah suatu saat ke Singapura, ada santri di sana pakai helm, helmnya tuh bagus, mahal. Saya tanya, Dek, kenapa ini helm mahal amat? Lihat dulu dong isinya. Saya lihat isinya busa, bukan itu, ini isinya, katanya kepala kita ya enggak. Jadi dia menghargai kepalanya, maka helmnya juga bagus. Kita kurang pakai menghargai, pakai bola dibagi dua, set ke sini, begitulah ya. Itu teh kurang sempurna ikhtiar. Baik, jadi jangan sampai kebalik-balik ya, ya. Pertanyaannya mungkin benar tapi tepat atau tidak digunakan gitu ya. Atau kurang ya, itu hanya bagian dari hati. Diatur oleh Allah. Ya, itu baru bagian iman, tapi yang lain harus 100% juga.
hati 100% yakin kepada Allah, akal 100% sesuai dengan sunatullah, hukum-hukum alam, dan tubuh sempurnakan ikhtiar sesuai dengan keyakinan dan keilmuan. Baik, ikhtiar juga utama ya, juga itu ya, A. Pertanyaan selanjutnya, A. Assalamualaikum, AA. Saya sempat berpikir kalau rizki tidak barokah, dapatnya cepat dan besar, habisnya cepat. Seperti contohnya buat bayar umroh ternyata ditipu. Buat beli apartemen ternyata apartemennya tidak dibangun-bangun. Apa ini artinya uang yang saya pakai adalah uang panas? A. Silakan. Wah, saya tidak tahu itu nyari uangnya dari mana ya. Tapi yang jelas kalau uang itu berkah ya memang ke hati kita bawanya tenang. Allah kan tahu ya kita nyarinya seperti apa. Nanti dorongan untuk berbuat baiknya tuh tinggi gitu ya. Dorongan untuk ibadah, untuk sedekah itu tinggi di sininya tuh ya. Tapi kalau hartanya tidak halal atau haram, nanti dorongan berbuat haramnya juga tinggi. Ingin segala dibeli yang gak ada manfaat, ingin nauzubillah ya, ada yang uangnya dipakai beli yang haram, melakukan yang haram, nauzubillah min dzalik. Tapi gimana tuh, saya tuh ini hilang, udah nggak apa-apa, istighfar aja, malah saya habis nggak apa-apa, di reset itu oleh Allah ya, tenang aja, dan nggak tenang juga tetap habis ya. Pokoknya kalau nanti ini usaha nggak ada, uang saya habis, nggak ada masalah. Asal bersih dari yang tidak barokah, nanti Allah akan memberi alinea baru. Tenanglah, semua rezeki milik Allah. Dan Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Masya Allah. Insya Allah kalau misalnya cara mendapatkannya, cara memperolehnya halal, barokah, hal-hal baik juga akan mengikuti ya, menjadi tenang juga hati. Ya benar. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng ya. Jadi kalau kita uangnya berkah, ke lahir kita baik, ke pikiran kita baik, ke hati kita baik, kemudian ke orang lain juga jadi baik, ke urusan dunia kita jadi baik, ke kubur kita jadi baik, dan ke akhirat juga jadi baik. Dan, amin. Baik, ini pertanyaan terakhir, apakah menjadi peserta asuransi syariah merupakan ikhtiar dan hukumnya boleh atau tidak? Nah itu mah itu sudah ada fatwa dari ulama ya. Itu bukan kapling saya kan ya cuman agim aja. Tetapi kalau ada dewan syariahnya sudah mengatakan halal, nah kita sudah ikut dengan beliau. Jadi seperti sekarang misalkan sholat di masjid gimana, ada lihat fatwa majelis ulama, kita tidak usah bertengkar, saya pimpinan pesantren, tetapi kalau harus berhadapan dengan fatwa majelis ulama udah nggak ada apa-apanya fatwa saya ya nggak, saya manut kepada para ulama begitu ya. Oke, baik. Terima kasih AA sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mohon izin kepada AA untuk dapat memimpin baca doa. Silakan AA. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, berkahi majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan hanya ridhomu yang kami cari setiap saat ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Golongkan kami ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yakin padamu, senantiasa bersyukur atas limpahan karuniamu, dan senantiasa bisa mengabdi kepadamu dengan benar ya Allah. Duhai yang maha tahu sisa umur kami, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini bisa menebus semua dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang halal berkah, dunia yang bisa jadi bekal perjumpaan denganmu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu dan amal yang salah. Lindungi kami dari apapun yang Kau haramkan ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berkahi majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Profesor. Sama sehat selalu. Maaf, itu aja yang bisa disampaikannya ya. Kawan-kawan, ini 1 kilo nih 1.000 yang hadir ya. Masya Allah, berkah. Alhamdulillah, berkah nih. Masya Alhamdulillah. Allah. Ikut menyimak ya, silakan lanjut ya. Izin, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Agim sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, sudah memberikan tausiah dan juga sudah memimpin doa. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi asupan bagi rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada para peserta talk show online asuransi syariah, kembali kami informasikan bahwa sertifikat acara, pulsa reguler dan juga door prize hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Dan juga mengisi kuesioner melalui link yang akan kami share menjelang akhir webinar melalui Zoom chat. Tanya jawab hanya dilakukan melalui kolom Q&A yang akan saya bacakan saat tiba sesi tanya jawab. Tersedia juga door prize menarik bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudential Indonesia pastinya ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan, karena nanti di akhir acara yang beruntung akan mendapatkan door prize pastinya persembahan dari Prudential Indonesia. Nah, selanjutnya kita tiba di sesi inti nih mengenai topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu asuransi syariah. Zaman dulu tidak ada, memangnya boleh? Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah bertanya-tanya, bingung, tapi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita 2 orang narasumber. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Profesor Dr. Haji Nurul Huda selaku narasumber dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga merupakan Wakil Rektor 4 Universitas Yasri. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zalinda, makasih. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Zaki Yamani selaku narasumber dari Prudential Indonesia. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zerlin. Sehat Mas Zaki? Sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah ya. Kedua narasumber kita insya Allah juga sudah siap untuk dapat memberikan materi pada kesempatan kali ini. Langsung saja kalau begitu saya persilakan kepada narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Nurul Huda. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman wa kafa bihima min ni'mah. Ya wahidu ya majidu la tuzik anni ni'matan an'amta biha alayya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas berbagai curahan rahmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, sehingga mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jangan pernah engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah itu. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau.
Yang pertama, izinkan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada AA atas pencerahan kepada kami semua, dan izinkan pula sedikit sharing terkait dengan asuransi syariah, ya, seperti yang diminta oleh panitia dengan tema asuransi syariah. Zaman dulu tidak ada, emang boleh. Nah, tentu yang pertama kita bisa tarik garis bawahi bahwasannya ketika sebuah hukum yang kita kelompokkan menjadi dalam kedua kelompok, yaitu ke dalam Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Maka ketika tidak didapati di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, mungkin kita boleh sebut dengan istilah wilayatul afwi, yaitu wilayah kosong. Wilayah di mana ada ranah di sana manusia, ya, untuk melakukan yang namanya ijtihad. Nah, kapan ijtihad itu dilakukan? Yaitu tentu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Maka ranah ijtihad itulah yang digunakan untuk melihat perkembangan yang ada pada kondisi saat ini. Nah, berarti tentu ketika masuk ke dalam ranah ijtihad, nah, kita harus membuka diri akan adanya sebuah perbedaan. Karena ini terkait dengan cara pandang manusia, cara pandang ulama terhadap sesuatu hal. Sehingga mungkin kita bisa lihat bagaimana munculnya imam-imam mazhab yang ada saat ini. Ya, artinya pandangan-pandangan mereka berbeda, tetapi tidak membuat mereka, para imam mazhab tersebut tentunya saling untuk mengatakan bahwasanya mazhabkulah yang paling kuat, mazhabkulah yang paling benar. Tidak ada komitmen daripada imam mazhab terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perkembangan yang ada ketika tidak ditemukan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Sehingga dengan dasar itu pula, maka ketika kita melihat esensi dasar daripada asuransi syariah, next bisa dilanjutkan. Pertama kita bisa lihat secara pengertian bahwasanya asuransi syariah mungkin akan banyak kita kenal dengan istilah takaful, atau kita kenal dengan ta'min, ataupun kita kenal dengan tadamun, yang artinya adalah saling menanggung, saling menolong, dan saling menjamin. Ini secara etimologi ataupun secara bahasa kita mengartikan asuransi syariah. Yang kedua, ketika kita lihat asuransi syariah dalam konteks yang tadi disampaikan dan disinggung juga oleh AA, bahwasanya sudah ada fatwa Majelis Ulama yang terkait dengan masalah pedoman umum asuransi syariah yang dituangkan dalam fatwa nomor 21 Dewan Syariah Nasional tahun 2001. Ini menjadi dasar hukum untuk asuransi syariah itu sendiri. Di mana di dalam fatwa Majelis Ulama tersebut dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi, usaha saling tolong menolong di antara sejumlah orang. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ada sekumpulan orang yang mau untuk melakukan kegiatan tolong menolong melalui investasi dalam bentuk aset ataupun tabaruk yang memberikan pola kembalian untuk menghadapi risiko. Berarti yang tadi dipertanyakan juga, ada dimensi risiko yang memang manusia sendiri tidak mampu sendiri untuk mengcover daripada risiko tersebut. Dan kita sudah diberikan berbagai langkah ataupun cara yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah asuransi syariah itu sendiri. Next, berikutnya. Ketika kita pertanyakan kenapa harus asuransi syariah, maka mungkin sedikit kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mungkin nanti kita bisa lihat dalam Quran surah Yusuf di dalam ayat yang ke-43 sampai 49. Dalam hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 46 terlebih dahulu. Di sana dikatakan, wahai Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan 2 peristiwa yang akan mungkin terjadi, yaitu peristiwa yang kita sebut nanti di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya ada masa ketika kita bercocok tanam 7 tahun itu akan memberikan hasil yang sangat memuaskan, dan diperkirakan 7 tahun akan mengalami kondisi yang sebaliknya atau kita sebut dengan gagal panen.
Dua kondisi yang tentu kondisi kedua adalah sebuah resiko yang dihadapi oleh masyarakat kelak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Maka berikutnya di dalam ayat berikutnya, next, di dalam ayat 48, kemudian Nabi Yusuf memberikan sebuah jalan. Bahwasanya dikatakan bahwasanya telah datang 7 tahun yang sangat sulit yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan. Berarti artinya ada dimensi kita harus menyimpan di sini. Kecuali sedikit bibit ataupun gandum yang kamu simpan tadi. Berarti apa yang kita akan simpan tadi adalah cara kita untuk mengurangi resiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berarti kita harus mempersiapkan sesuatu terkait dengan kehidupan kita yang pada masa yang akan datang, yang pada esensinya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tersebut. Maka berikutnya dalam ayat 49, maka di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Masa panen tiba dan berikutnya akan datang masa kekeringan. Peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah pembelajaran perlunya kita untuk mempersiapkan pada kondisi-kondisi di mana yang kita tidak akan tahu kondisi apa yang akan terjadi. Sebutlah kondisi itu adalah kondisi yang tidak kita inginkan. Maka di sana kita diperintahkan untuk menyiapkan diri. Di sinilah yang dikatakan dengan dua konsep dalam ekonomi. Bisa dimaknai dengan kita menyimpan atau saving, atau bisa juga dimaknai dengan investment, atau kita melakukan investasi. Next berikutnya. Yang kedua mungkin kita bisa lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 49. Ini juga terkait dengan ikhtiar daripada risiko keuangan. Sesuai dengan yang juga disampaikan oleh A tadi. Di mana Allah mengatakan وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita kelak dalam posisi yang dikatakan dengan keturunan yang lemah di belakangnya. Maka berikutnya dikatakan bahwasannya mereka yang khawatir akan kesejahteraan tersebut, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Berarti kita berserah diri kepada Allah. Tentu sebelum berserah diri kita harus melakukan apa yang tadi disebut dengan istilah ikhtiar. Hendaklah kita berbicara dengan tutur kata yang benar terkait dengan persoalan yang dihadapi dengan keturunan yang lemah tadi. Berikutnya yaitu terkait dalam Quran surah Al-Hasan di mana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya pada hari esok. Ada kata-kata di sana wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika kita buka nanti tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, maka Ibnu Katsir mengatakan here investment. Disinilah investasi yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tersebut. Kita juga sebenarnya dapat lihat dalam Quran surah Luqman ayat 34 yang tidak jauh berbeda maknanya dengan Quran surah Al-Hasr ayat 18, di mana di situ dikatakan dengan kata-kata yang juga hampir sama. Kita tidak akan tahu apa akan yang terjadi esok hari. Untuk itu maka kita harus mempersiapkan diri. Disinilah momentum sebenarnya asuransi masuk. Ketika ada ketidakjelasan, ada ketidakketahuan kita terkait dengan apa yang akan terjadi esok, maka kita harus mempersiapkan apa yang akan terjadi tersebut. Inilah menjadi sebuah dasar kenapa asuransi syariah yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Berikutnya. Kemudian yang kedua dari perspektif hadis, maka kita bisa melihat terkait dengan dasar kebolehan saling bertabaruk atau saling tolong-menolong di antara kita. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, marga asyari'in ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi di antara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.
Di sanalah letaknya ta'awun, di sanalah letaknya tabaru, di sanalah letaknya tolong menolong di antara sesama. Begitu juga sebenarnya dengan konsep asuransi syariah nantinya, di mana kita sesama peserta yang ikut serta di dalam asuransi tersebut, maka mereka saling berta'awun, mereka saling bertabaru di antara sesamanya. Berikutnya, next. Yang berikutnya adalah 3 prinsip supaya terwujudnya yang namanya takaful itu sendiri. Yang pertama adalah saling bertanggung jawab. Banyak hadis yang mengajarkan hubungan kaum muslimin dengan rasa cinta kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ibarat satu badan, apabila salah satu anggota badannya sakit, maka yang lain juga akan merasakannya. Begitulah yang namanya bertakaful, begitulah yang bernamanya berta'awun. Yang kedua, saling tolong-menolong. Allah memerintahkan agar dalam keadaan bermasyarakat ditegakkanlah tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang ketiga, saling melindungi dan berbagi kesusahan. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak beriman seseorang yang dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara tetangganya tidak dapat tidur lantaran kemiskinan. Disinilah rasa peduli. Asuransi syariah juga sebenarnya membangun rasa peduli di antara sesamanya. Berikutnya. Ya, next berikutnya. Next. Oke, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan masalah asuransi syariah, maka kita bisa lihat di sini perbedaan antara yang namanya risk transfer dengan risk sharing. Di dalam konsep asuransi konvensional yang terjadi adalah risk sharing. Tertanggung kita sebagai nasabah, maka kita harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Maka ketika ada terjadi sesuatu, maka perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko tersebut. Itulah yang disebut dengan risk transfer. Ini tidak berlaku dalam konsep asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah yang terjadi adalah terkait dengan masalah risk sharing, bukan risk transfer pada seperti dalam asuransi konvensional, di mana di dalam asuransi syariah para peserta melakukan risk sharing. Mereka menyerahkan dana kepesertaan mereka ya dalam bentuk premi yang kemudian nanti dikelola oleh perusahaan asuransi yang ada. Maka akad yang terjadi di dalam antara peserta dengan pengelola itulah yang disebut dengan akad tijaroh dengan akad wakalah bil ujroh. Ini adalah akad yang terjadi antara peserta asuransi dengan pengelola asuransi. Tentu nanti akan ada lagi akad antara pengelola asuransi dengan dana yang akan diinvestasikan oleh pengelola asuransi itu sendiri. Disinilah letak perbedaan konsep mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Sekali lagi, dalam asuransi konvensional terjadi risk transfer, tetapi dalam konsep asuransi syariah adalah risk sharing. Sharing di antara peserta yang ikut di dalam asuransi syariahnya itu sendiri. Berikutnya, kalau kita lihat dari sisi lebih dalam lagi, tadi sudah disampaikan, berarti antara peserta asuransi, maka antara peserta yang satu dengan peserta yang lain, maka itulah yang disebut dengan akad tabaru. Sedangkan antara peserta dengan pengelola, itu yang tadi kita sebut dengan sudah masuk ke dalam akad tijari. Sebenarnya ke dalam konsep akad tijari itu bisa dibagi dalam 2 kelompok akad, yaitu akad yang sifatnya adalah uncertainty contract. Yang kedua adalah akad yang sifatnya adalah certainty contract, yaitu akad yang sifatnya dengan sesuatu yang sifatnya pasti. Biasanya digunakan dengan konsep akad murabahah,
salam, kemudian istisna, itu merupakan bagian dari akad-akad tijari yang sifatnya adalah certainty. Sedangkan yang kedua adalah akad-akad tijari yang sifatnya uncertainty. Maka dia menggunakan konsep akad mudharabah, akad yang namanya musyarakah, maka digunakan untuk akad-akad yang sifatnya uncertainty kontrak. Asuransi berada pada ranah yaitu uncertainty kontrak. Sehingga nanti akad tijarinya dia menggunakan akad wakalah bil ujrah dan akalah yaitu akad mudharabah dan mudharabah mustaqarah. Nah, ini adalah dua akad yang digunakan dalam konsep asuransi itu sendiri. Jadi ada akad tabaru, akad tolong menolongnya, kemudian ada akad tijari atau akad bisnisnya, yaitu akad yang digunakan adalah wakalah bil ujrah dan akad mudharabah. Next berikutnya. Nah, ini kalau gambaran secara umum. Berarti kalau dalam Islam tadi dikatakan akad dibagi dalam dua kategori. Akad tabaru, akad yang sifatnya adalah tolong menolong. Di antara peserta-peserta asuransi, maka merupakan akad tabaru yang dilakukan. Kemudian yang kedua tadi adalah akad tijaroh. Ada 3 di dalam asuransi syariah ini akad tijarohnya, yaitu wakalah bil ujrah. Yang kedua adalah mudharabah, yang ketiga adalah mudharabah yang sifatnya adalah mustarakah. Nah, ini adalah akad-akad yang menaungi asuransi syariah itu sendiri. Next berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme operasional daripada operasi asuransi syariah. Sehingga seperti yang disampaikan AA tadi, bahwasanya tentu ketika ada fatwa Majelis Ulama, walaupun kita sadari posisi fatwa bersifat tidak mengikat, maka tentu sebagai seorang beriman kita meyakini apa yang sudah menjadi ketetapan Majelis Ulama terkait dengan fatwa asuransi syariah itu sendiri. Sehingga sudah saatnya lah kita untuk menggunakan asuransi syariah yang memang sudah ada fatwa dari Majelis Ulamanya. Sehingga kita harus menjadi bagian. Agama mengatakan bahwasanya ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Demikian gambaran umum. Next berikutnya. Next. Oke, ya. Jadi demikianlah ya yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Bagaimana tata operasionalnya, insya Allah nanti Ustadz Jaki Yamani akan menyampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya katakan tadi, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, saya sudah menjadi bagian dari yang ikut serta dalam asuransi syariah. Sehingga saya tidak akan berani untuk mengatakan terkait dengan asuransi syariah ketika saya sendiri tentu belum melakukannya. Demikian lebih kurangnya mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Nurul Huda yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah mudah-mudahan pengetahuan kita mengenai asuransi syariah lebih luas dan juga mendalam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Zaki Yamani dari Prudential Indonesia untuk dapat menyampaikan materi dengan waktu presentasi sekitar 20 menit. Silakan Mas Zaki. Baik, terima kasih Mbak Zerlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan guru kita semua, Ayahanda A'agim, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau dan nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan dan kami muliakan Prof Nurul Huda, semoga Allah juga selalu melindungi beliau dan nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rekan-rekan dari MES dan Prudential yang semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan ilmu, amal, dan usia. Tidak lupa pula saya menyapa para peserta talk show online asuransi syariah yang berbahagia.
Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, membuka pintu maaf kepada kita, serta dimudahkan rezeki kita, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, pada tema asuransi syariah yang saat ini adalah zaman dulu tidak ada, emang boleh seperti itu ya. Jadi sama seperti bagaimana Prof menyampaikan di awal, bahwanya Zaki hanya sekilas saja terkait takbir mimpi Raja Mesir oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ini menjadi landasan penting bahwasanya tadi AA menyampaikan bahwa manajemen resiko itu dari Allah. Karena kenapa? Karena takbir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam ini juga sebetulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ceritanya? Bahwasanya seorang raja pintar, pandai, dan menguasai geografi, politik, dan keadaan di negaranya, pada suatu ketika beliau gundah gulana gitu ya, galau karena mendapatkan mimpi yang begitu hebat, dan ditanyakan mimpi itu kepada seluruh penasehat kerajaan, tapi tidak ada yang mampu. Artinya tidak ada yang mampu di sini belum pas dengan apa yang diinginkan dari takbir mimpi seorang raja ini. Maka berkali-kali orang dipanggil, sampai seorang pelayan yang selalu menuangkan air ke dalam bejana atau minuman Raja Mesir ini mengetahui, oh, raja saya ini butuh seorang yang mentakbir mimpinya. Dan saya kenal orang itu, yaitu Yusuf, yang selama ini, yang sebelumnya, saya satu penjara dengan beliau. Nah, ini mungkin kajiannya panjang sekali ya, karena disinilah terlihat bahwasanya kebaikan seorang Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang sabar, santun gitu ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena kenapa? Beliau sendiri masuk penjara itu karena fitnah begitu ya. Kemudian datanglah utusan atau ya, pelayan ini datang ke Yusuf untuk menanyakan takbir mimpi dari raja ini. Kalaulah kita mungkin ditanyakan begitu ya, kita pernah dimasukkan penjara oleh seseorang begitu, kita pernah disakiti oleh seseorang, ketika seseorang itu meminta ilmu ke kita mungkin tidak kita kasih begitu ya. Tapi Masya Allah, seorang yang baik dan penyantun seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam ini memberikan takbirnya begitu saja. Karena apa? Ini adalah rahmatan lil alamin untuk semua umat. Dan disinilah manajemen resiko yang tadi disampaikan oleh Prof. Nurul Huda tadi. Bertanam dalam keadaan subur 7 tahun lamanya. Karena kenapa? Nanti 7 tahun berikutnya akan kering sekering-keringnya, ditanam pun tidak akan bisa. Nah, setelah 7 tahun berikutnya lagi, jadi 14 tahun setelahnya, maka akan ada subur, dan itu hujan tadi disampaikan di dalam ayat ya, kemudian sampai memeras anggur. Artinya buah-buahan itu sudah diperas karena saking banyaknya begitu. Tidak lagi dimakan habis, tapi saking banyaknya diperas anggur itu. Ini adalah manajemen resiko. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan subur, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan masih muda seperti ini, maka kita harus ayo terus gali ke potensi, gali. Tadi Agim menceritakan ya, iman itu antusias, all out, semangat, nggak boleh lemah. Dalam keadaan senang pun semangat, susah pun semangat, all out. Karena kenapa? 7 tahun ini kamu akan diberikan kesuburan, maka gali sebanyak-banyaknya, panen sebanyak-banyak, tanam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kamu akan ada 7 tahun berikutnya dalam keadaan kering kerontang. Lalu bagaimana caranya? Ambil, makan sebagiannya saja, kemudian disimpan. Inilah manajemen resiko yang sudah ada di sini nih, yang sudah ada dijalankan. Kalaupun kita dapat investasi yang besar, hasil investasi yang besar, gitu, tanah-tanah pertanian kita semua makmur, itu juga tidak boleh dibuang-buang, tapi disimpan, makan secukupnya. Kenapa? Pasti nanti akan ada zaman sulit bagi kita, dan kita tahu bahwasanya setiap orang, setiap manusia akan terpapar resiko tersebut. Nah, ini adalah pengelolaan tadi. Bukan hanya itu, ini diajarkan cara memetik gandum tadi. Agar dia tahan lama, bahkan panennya itu dipetik tangkainya, agar gandum itu tidak lama, tidak cepat layu.
Jadi ditangkainya, dipetik agar lama 7 tahun itu bisa disimpan, dimakan, dan nanti kalaupun sudah melewati masa-masa paceklik tadi, bulir-bulirnya itu bisa ditanam kembali dan kembali lagi subur kembali. Nah, inilah yang disampaikan bahwasanya inilah adalah manajemen risiko dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada melalui Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentakbirkan mimpi Raja Mesir. Makanya disebutkan inna ma'al usri usro, bahwasanya setiap ada kesulitan itu pasti akan kemudahan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Prof bahwasanya perencanaan keuangan dalam Islam itu yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 9 ini sebagai landasan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bahwasanya orang yang bertakwa itu dia takut meninggalkan ahli warisnya atau anak-anaknya, ya anak istrinya dalam keadaan yang lemah. Kenapa lemah? Karena mungkin tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya. Karena mungkin ketika pergi ke rumah sakit atau mengobati dia tidak punya uang untuk berobat dan seterusnya. Karena beginilah oleh sebab itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpikir bahwasanya dia juga akan takut bahwa meninggalkan anak-anaknya itu dalam keadaan lemah. Karena kelemahan itulah bisa menjadi kekufuran. Karena kelemahan itulah bisa menjadi kelemahan iman dan takwa. Karena tidak meninggalkan hal-hal yang baik dan mungkin itu dipergunakan untuk anak dan cucu kita. Kemudian daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga merupakan ayat bagi kita sebagai perencanaan keuangan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pulang dari haji wada, haji yang terakhir, beliau dalam keadaan sakit gitu ya, sakit parah, dan Rasulullah mendengar beliau sakit parah. Kemudian Rasulullah datang ke rumah beliau dan Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwasanya, lihatlah wahai Rasulullah, aku sudah sakitku sudah semakin parah begitu. Aku ini banyak hartanya, masya Allah ya. Jadi ini perencanaan yang memang disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah lihat nasihatnya di sini. Bahwasanya dia berkata, aku seorang hartawan dan aku hanya punya satu orang putriku. Bolehkah saking Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin hartanya ini bermanfaat bukan hanya untuk putrinya saja, tetapi untuk umat, bolehkah ku berikan 2/3 dari hartaku ini untuk umat? Maka Nabi berkata, tidak boleh. Nisfunya, setengahnya, tidak boleh juga. Bagaimana kalau sulus? Fasulus kasir. Rasulullah mengatakan, kalau sepertiga, saat menyampaikan lagi, bagaimana? Kalau tidak boleh 2/3 ya Rasulullah, bolehkah setengahnya? Tidak boleh juga. Kalau begitu sepertiganya saja ya Rasulullah. Sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan anak cucumu harus meminta-minta. Bayangkan biaya kuburan, biaya tajhizul mayit, belum lagi membayar hutang dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan. Bahkan detik ini pun kita duduk di majelis ini ketika kita teringat begitu ya bahwasanya kita memiliki tanggung jawab untuk keluarga kita, maka kita akan berpikir apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita saat ini mungkin, saat ini. Sepertiganya. Apa sepertiganya? Satunya aja tidak ada. 100%-nya aja tidak ada. Mungkin seperti itu. Nah, inilah yang mulai-mulai kita akan berikhtiar untuk tadi, sebagaimana menyampaikan, orang yang beriman itu antusias, selalu all out dan semangat. Nah, nggak boleh lemah. Nah, maka di hadis yang terakhir untuk sebagai perencanaan keuangan yang bisa menjadi rujukan kita adalah ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Bayangkan tadi di dalam surat Yusuf ayat tadi Prof sampaikan ya, ceritanya memang panjang 43 sampai 49 bahkan sampai 50 sekian karena itu berkesinambungan ceritanya yang takbir mimpi tadi. Bahwa saya menyampaikan dalam keadaan subur pun kalian bercocok tanam, jangan berhenti. Panen tanam, panen tanam, panen tanam 7 tahun lama-lamanya. Kenapa? Ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Perkara kamu masih muda sebelum nanti datangnya tua. Sehat kamu sebelum sakit kamu. Kaya kamu sebelum miskin kamu. Lapang kamu sebelum makin sempitnya kita.
hidupmu sebelum kamu mati. Kenapa? Karena kalau sudah tua, sakit, miskin, sempit, dan mati, tidak ada lagi yang bisa kita manfaatkan. Nah, inilah perencanaan keuangan dalam Islam yang benar-benar memang ada di dalam Islam, dan kita diajarkan untuk meninggalkan keturunan kita, anak cucu kita itu dengan keadaan yang sejahtera begitu dan sejahtera. Nah, kita lihat tadi bahwasanya seorang raja begitu besarnya pemerintahannya dan seterusnya, seorang yang kaya pun semua orang tidak terhindar dari apa yang namanya risiko kehidupan. Tadi ya, setiap yang muda pasti akan tua, setiap yang sehat pasti akan sakit, setiap yang lapang pasti nanti akan sempit, setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, risiko-risiko dalam menjalani itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ada sebagian orang dia akan menghindar atau juga pasrah. Nah, tadi kalau menghindar, dia harus menjaga ketat gitu ya. Makanan, tidak boleh saya makan ini. Diajak ke undangan begitu ya. Makan, enggak, saya enggak gini. Saya harus menghindar dari makanan-makanan yang seperti ini dan seterusnya. Ada juga yang pasrah. Tadi yang AA sampaikan begitu ya. Di suatu daerah gitu, tidak kita sebut namanya Bogor begitu ya. Itu disampaikan bahwasanya, sudah, saya pakai saja, saya mau mati kapanpun, mau putus kapanpun, kepala begitu ya, itu takdir dari Allah, pasrah. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu. Ada yang mengendalikan, yuk beramai-ramai yuk kita buat arisan, yuk rame-rame yuk kita buat sunduku takmin, yang sekarang ada dana sosial yang ada di Timur Tengah lagi digalakkan seperti itu ya. Dan ada juga yang mengalihkan, mengendalikan susah, lebih baik kita alihkan sajalah. Ke siapa? Mungkin ada orang yang menanggung di sini, atau ada perusahaan yang menanggung. Nah, kalau begitu ada potensi bisnis di sini. Maka muncullah yang namanya bisnis asuransi itu sendiri. Di mana ketika tadi orang mengalihkan resikonya, dia akan menyampaikan, hai penanggung, maukah kamu menanggung resikoku? Bagaimana caranya? Aku membayar uang premi, dan kamu nanti kalau terjadi kenapa-napa dengan saya, maka kamu akan membayar uang pertanggungan kepada saya. Kalau terjadi resiko kepada saya, maka kamu akan membayar uang pertanggungan. Dan inilah perjanjian yang sangat saling mengikat di antara kedua belah pihak. Nah, maka muncullah yang namanya bisnis asuransi, yaitu suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi atau kontribusi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, inilah, jadi ada polanya di sini adalah jual beli. Apa? Jual beli resiko, jual beli uang pertanggungan, di mana nasabah atau customer dia membayar premi dan dia akan ditanggung oleh penanggung atau perusahaan, dan kalau terjadi kenapa-napa resiko, maka uang pertanggungan akan cair dan diberikan kepada. Kalau seperti itu, ada gorornya tidak? Oh, banyak. Kenapa? Karena dalam jual beli dia harus jelas kapan kita beli A dan dapat barang B. Pertukarannya harus jelas, kapan diserah terimakannya. Kemudian juga akan terjadi untung-untungan atau maisir nggak? Bisa terjadi. Karena niatnya tadi adalah, saya mau mendapatkan uang pertanggungan. Ini saya udah mulai sakit-sakit nih. Jadi niatnya sudah mencari uang pertanggungan dengan membayar yang sedikit, kemudian nanti dapat uang pertanggungan yang besar. Ada niatan seperti itu masuk ke dalam niatan untung-untungan atau maisir. Dan begitu juga mungkin bisa masuk ke dalam ranah riba apabila memang di dalam jual beli ini ada kelebihan. Yang dijual belikan adalah uang dengan uang. Jadi uang dibayar dengan premi, uang pertanggungan pun itu disebutnya uang, barangnya berupa uang. Maka ini harus ada seimbang, dan kapan pelaksanaannya, kapan serah terimanya, maka ini harus jelas. Maka semuanya konsepnya di dalam asuransi yang umum menurut syariah sendiri itu tidak sesuai. Nah, inilah yang disebut adalah risk transfer. Jadi mentransfer resikonya. Jadi melempar resikonya. Resiko tidak boleh dilempar. Resiko harus dikelola. Yuk bareng-bareng bagaimana caranya. Nah, ketika para tertanggung ini atau nasabah ini membeli uang pertanggungan banyak begitu ya, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ternyata tidak ada yang sakit.
Nah, kalau tidak ada yang sakit, maka itu terjadi surplus. Nah, surplus ini menjadi milik penanggung. Artinya menjadi milik perusahaan. Dan kalau seperti itu berarti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah penanggung, dan yang tertanggung tidak mendapatkan apa-apa, tapi selama ini dia sudah membayar, dan membayar. Nah, inilah konsep seperti ini dalam syariah tidak diperkenankan. Maka bagaimana yang sesuai dengan syariah? Maka muncullah penerapan konsep asuransi syariah yang tadi sebagaimana Prof. Nurul Huda sampaikan bahwasanya para peserta tadi, kumpulan orang begitu ya, A, B, C, D, semua yang ada kumpulan di 1.000 orang yang ada di webinar ini sepakat untuk apa? Kita menjadi peserta asuransi dengan konsep adalah tolong-menolong. Kalau misalkan kita kena musibah atau peserta lain tertimpa musibah, dana yang kita kumpulkan ini boleh dipakai. Tuh, akadnya apa? Akadnya adalah hibah atau pemberian. Sebagaimana fatwa DSN nomor 53 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Jadi memang niatnya adalah tabaruk. Niatnya adalah memberikan. Apa niatnya adalah menolong orang, menolong sesama, dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita menolong orang lain, maka kita akan ditolong, dan itulah janjinya. Nah, perusahaan sebagai apa sekarang di sini? Perusahaan asuransi hanya mengelola dana peserta atas dasar wakalah bil ujroh, yaitu pemberian kuasa kepada dari para peserta, pemberian kuasa dari para peserta ke perusahaan. Nah, jadi ketika sudah menyepakati semua para peserta ini membayarkan dana tabaruknya dan dikumpulkan ke perusahaan, perusahaan diberikan akad wakalah tolong kelola dana ini. Nah, ketika perusahaan mengelolanya, diinvestasikannya di tempat-tempat yang tadi Prof sampaikan bahwa sesuai syariah, ada dewan pengawas syariah begitu ya, yang memang produknya pun harus syariah, harus melalui syariah compliance-nya, kemudian OJK-nya, DSN dulu dapat opini dari DPS gitu ya, lanjut lagi ke DPS, DSN, lanjut lagi ke OJK dan seterusnya. Maka mekanismenya sudah dipastikan adalah sesuai dengan syariah. Nah, ketika perusahaan ini mengelola dana tersebut, terjadilah yang namanya kecelakaan, sakit, begitu ya. Ada yang berobat, begitu. Ada yang dalam kematian, yang di mana peserta-peserta tadi tertimpa musibah, maka perusahaan yang tadi kegiatannya adalah mengelola ini diantaranya adalah menyalurkan pembayaran santunan dari dana tabaruk yang dikumpulkan ini ke sini, gitu ya. Maka kegiatan administrasi, pemasaran, investasi, underwriting ini boleh mendapatkan ujroh. Nah, apabila tadi para peserta ini mengumpulkan dana-dananya, begitu ya, mengumpulkan dana-dananya dan terjadi surplus, gitu ya, hasil daripada pembayaran klaim itu lebih kecil daripada yang dikumpulkan, maka surplusnya itu, kita sebut surplus underwriting itu bukan milik perusahaan, karena tidak ada jual beli di sini. Lalu milik siapa? Itu adalah milik peserta. Dan para peserta bersepakat di dalam akadnya, setiap produknya nanti berbeda-beda, bisa dikembalikan ke dana akun tabaruk lagi kalau ada surplus di sini ya. Kemudian tidak masuk lagi ke dana tabaruk, dan atau dibagikan sebagiannya kepada para peserta yang memenuhi syarat tentunya, gitu ya. Dan atau dibagikan sebagiannya lagi kepada pengelola. Masya Allah, ini adalah konsep-konsep keadilan yang kalau untung dibagi sama, gitu ya, dengan keridhaan, gitu ya. Dan kalau rugi, maka di sini perusahaan atau misalkan terjadi defisit underwriting, maka perusahaan karena dia mengelola dananya dan memang mungkin dia yang bertanggung jawab, maka ketika dia defisit, perusahaan harus mengeluarkan dananya terlebih dahulu untuk menutupi santunan-santunan yang harus dibayarkan. Dan kemudian nanti ketika ada surplus lagi, maka itu bisa di-replace lagi untuk digantikan uang perusahaan tadi. Dan ini semuanya dalam fatwa DSN 53 disebutkan mekanismenya seperti ini. Nah, tadi juga disampaikan, maka kesimpulannya adalah pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang ini disarikan dari Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Nah, pengertian asuransi syariah tadi ada banyak ya kita dengar. Ada yang takaful, ada yang takmin, ada yang tadamun, ada yang ta'awun. Takaful artinya saling menjamin, takmin adalah saling melindungi, tadamun adalah saling menanggung, ta'awun adalah saling menolong, saling tolong menolong. Jadi, Masya Allah, ini dalam keseluruhan asuransi syariah itu niatnya adalah saling menjamin, saling melindungi, saling menanggung, dan saling menolong. Tidak ada jual beli, tidak ada transfer risk di sini. Kemudian prinsip dasar yang harus asuransi dapatkan tadi, jadi saya beberapa saat membaca Q&A gitu ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa terjawab di sini begitu ya. Prinsip dasar asuransi syariah yang pertama berarti saling menolong dan menanggung antar peserta. Jadi niatnya adalah saling menanggung. Landasannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat Quran ayat surat Al-Maidah ayat 2. Yaitu bertolong-tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan, begitu ya. Kemudian mekanismenya seperti apa? Kontribusi peserta sebagian menjadi dana tabaruk. Jadi ada komponen kontribusi itu yang harus memang ada porsi dana tabaruknya. Kenapa? Karena memang niatnya adalah saling menolong, saling menanggung antar peserta. Kemudian kegiatan usahanya seperti apa? Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaruk tadi dengan mendapatkan ujroh yang diberikan berupa kuasa atau wakalah bil ujroh tadi. Kemudian operasional seperti apa? Bebas dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena di situ ada DSN MUI, di situ juga ada Dewan Pengawas Syariah, di situ juga ada divisi syariah yang memastikan bahwasannya tidak melanggar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Nah, kuis yang sekarang. 5 menit lagi ya Mas ya, waktunya tersisa. Baik, untuk kuis boleh ya Mbak ya? Silakan. Silakan. Jadi ini mungkin bagi yang Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan cepat langsung tulis ya di kolom chat ya. Pengertian asuransi syariah menurut bahasa. Tadi ada takaful, takmin, tadomun, dan ta'awun. Apa itu takaful? Silahkan tulis ya. Nanti yang paling cepat dan paling benar dia adalah pemenangnya dan mungkin Mbak Zerlin yang akan memilihnya. Begitu ya Mbak ya? Baik. Sudah silakan dapat ya Mbak? Bapak Ibu Sudah? untuk dapat menjawab di kolom yang sudah di layar masing ini. Tadi seperti yang Bapak Zaki sampaikan, yang paling benar dan juga paling cepat nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara. Saya lanjut ya Mbak, sambil dilihat Mas. saja hasilnya. Jadi takaful itu adalah saling menjamin, begitu ya. Nah, yang menang silahkan. Nah, apa benar asuransi syariah itu ada? Dan di 5 menit terakhir ini saya akan menjelaskan apakah asuransi syariah itu ada. Kita bayangkan bahwasannya di zaman jahiliyah itu terjadi kemusyrikan, menghuni nasib, maksiat, diskriminasi terhadap wanita, budak, dan kaum duafa menjadi pemuas nafsu, dan hukum alam itu terjadi, hukum alam atau hukum rimba itu terjadi, itu adalah di zaman jahiliyah. Bagaimana kita itu mengelola resiko kita, di mana di situ tidak bisa kita pastikan keamanan kita, di situ tidak bisa kita pastikan kedamaian kita. Maka keamanan pun tidak tercipta di situ. Nah, keadilan pun apalagi, karena di zaman jahiliyah yang kuat dia yang kuat, yang menang dia yang menang, yang kaya dia yang berhak begitu ya. Dan semua kegiatannya mengundi nasib begitu ya, panah-panahan yang dapat dia akan mendapatkan hadiah dan seterusnya, berjudi, maksiat dan seterusnya. Bagaimana terciptanya kedamaian? Maka nurun Nabi Muhammad SAW dan kita di hari-hari Maulid Nabi Muhammad SAW kita memperbanyak salawat kepada beliau begitu ya. Bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu mengantarkan risalah Islam yang niatnya adalah maqasidus syariah tadi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Untuk apa? Untuk menghapuskan yang tadi praktek-praktek yang ada di zaman jahiliyah ini. Maka maqasidus syariah ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, itu adalah bawaan daripada prinsip syariah sendiri. Nah, ketika kita melihat transformasi asuransi syariah itu dalam Islam sendiri, kita pernah dalam hadis disebutkan bahwasanya
an Abi Hurairah an Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktatalat imra'atani min Huzail, bahwasanya ada terjadi pembunuhan begitu ya di Bani Huzail yang tadi disampaikan oleh Prof gitu ya, antara wanita melempar. Kemudian wanita itu meninggal karena terlempar batu. Nah, ketika terlempar batu itu maka yang korbannya meninggal dan anaknya pun yang dalam kandungan meninggal. Maka mengadulah keluarga korban itu ke Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bayar diatnya. Sebelum membayar diat, tapi bebaskan dulu budak, entah itu pria, entah itu wanita, dan membayar diat. Diat itu apa? Uang darah atau ganti rugi. Jadi sebetulnya, loh, itu untuk apa sih? Itu adalah untuk menanggulangi resiko yang terjadi. Resiko apa yang di sini? Kalaulah tidak dibayar dengan uang diat itu, maka mungkin terjadi keburukan yang lebih besar. Apa? Peperangan antara suku tadi. Maka Rasulullah menyampaikan bayar dengan diat sehingga keluarga korban menjadi ridho. Lah, ini yang membayarnya nggak punya uang. Yang harus menanggungnya adalah saudara dekat dari ayah. Kebetulan saudara dekat dari ayah tidak punya uang, maka penduduk atau suku yang ada di situ membantu si saudara kandung ini untuk membayar diat itu, maka disebutlah akilah di situ. Jadi di sini apa? Tolong menolong. Guna apa? Menghadapi resiko yang lebih besar. Apa risikonya? Peperangan terjadi. Nah, kalau al-qasamah bedanya adalah terjadi pembunuhan tetapi orangnya tidak diketahui siapa yang membunuh. Nah, kalau tidak terjadi, ini lebih parah lagi. Karena bisa tunjuk-tunjukkan. Jangan-jangan kita dulu pernah berselisih dengan suku itu. Jangan-jangan suku itu yang membunuh kita. Nah, bisa jadi seperti itu. Akhirnya, untuk menanggulangi resiko tersebut, maka yuk bayar diatnya. Supaya apa? Tidak terjadi resiko yang lebih besar, yaitu bunuh-membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Kemudian ada al-muawalah, yaitu di situ seorang menjamin orang lain yang tidak memiliki ahli waris, ya, dia ditanggung segitu. Kalau dia kenapa-napa, maka jinayatnya ada di saya. Kalaupun dia meninggal, maka nanti warisnya di saya. Jadi ini tanggung-menanggung, tolong-menolong, saling menjamin begitu ya. At-tanahud juga seperti itu. Dalam keadaan safar, dikumpulkan makanan rame-rame di jali satu nampan, kemudian dibagikan satu persatu begitu ya. Kemudian akdul hirasah, yaitu kontrak pengawalan. Kenapa di sini ada kontrak pengawalan? Karena memang di sini mengelola risiko juga. Kita tidak tahu menjalani jalan yang kita tuju ini, takut-takut ada perampok dan yang lain-lain. Karena untuk menanggulangi resiko itu kita bayar pengawalan seperti ini. Nah, inilah yang pernah terjadi gitu. Kemudian akdul al-wadi abi ujrin, yaitu seorang menitip barang kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang dengan catatan bila terjadi kerusakan barang tersebut orang yang dititipkan harus mengganti. Ini juga menjamin begitu ya. Menjamin sesuatu resiko yang terjadi. Kemudian nizam at-ta'aqud, yaitu taqa'ud, yaitu tunjangan hari tua yang diterima oleh pegawai atau pensiun dari hasil potongan gaji selamanya. Dan kemudian piagam Madinah. Dan ini piagam Madinah kalau kita sampaikan di sini adalah bahwasanya konstitusi yang pernah dibuat, yang disusun oleh Rasulullah SAW di Yasrib, yang sekarang menjadi Madinah. Yang itu adalah menyelamatkan para tawanan tadi ya, bahwasanya menjaga jiwa, akal, bahkan keuangan. Disinilah piagam Madinah ditunjukkan bahwasanya inilah saling tanggung menanggung supaya nanti kalau terjadi kenapa-napa bisa ditebus kepada musuh untuk membebaskan tawanan yang akan ditawan. Dan seterusnya. Sampai dengan lintas sejarah asuransi syariah sendiri di abad kedua Hijriah, banyak ya pengusaha muslim yang mulai merintis kerjasama. Jadi kita bayangkan di sini, kita membeli rumah lewat bank syariah, kita butuh ada asuransi kebakaran, kita butuh asuransi jiwa yang menanggung. Siapa yang mengalami kalau bukan asuransi syariah? Haruskah ke konvensional dan seterusnya. Abad ke-9 gitu tahun diadopsi oleh pelaut dan saring tolong menanggung dan seterusnya. Abad ke-19 Masehi kemudian Muslim tidak mengenal sistem asuransi itu kecuali setelah mereka mengadakan kontrak dagang dengan Eropa. Oh, bahwasanya di orang Eropa ini sudah terjadi yang seperti dia harus membayar uang pertanggungan itu karena dia membayar premi dan seterusnya. Maka abad 19 pun ulama Ibnu Abidin melarang itu karena apa? Iltizamu ma la yalzam. Jadi ini melarangnya bukan karena di situ ada riba, gharar dan yang lain-lain, karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Forward fast sampai dengan 1979 barulah ada di Muktamar Ekonomi Islam yang di Oki ya. Di situ dicanakan bahwasanya
asuransi syariah dengan konsep tolong menolong itu diperbolehkan sebagai menggantikan asuransi yang bentuknya jual beli. Kemudian lahirlah 1979 itu asuransi Islam di Sudan dan di Mesir. Kemudian juga di Oki menyampaikan lagi, organisasi Islam ya menyampaikan bahwasanya asuransi yang berbasis tolong menolong ini diperbolehkan. Kemudian dari 95 ini barulah masuk perusahaan-perusahaan asuransi syariah itu. Yang pertama masuk di Asia adalah Malaysia, kemudian Brunei, Singapura, dan kemudian di 1984 adalah Indonesia begitu ya. Jadi asuransi adalah perkara baru, tidak ada tuntunan dalam Quran dan hadis, dan apakah boleh? Nah, oleh sebab itu dalam kita lihat di sini kaidah fikihnya itu adalah dalam ibadah segala sesuatu itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, dalam muamalah kita bermuamalah tadi ya, saling tolong menolong, saling menanggung, saling menjamin, segala sesuatu itu boleh hukumnya jika tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi asuransi merupakan bentuk muamalah dan boleh seperti itu ya. Dan terakhir Mbak Zerlin, mohon maaf sekali lagi ya, boleh ya penutup saja. Ini adalah organisasi Islam yang menyatakan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dan ini bukanlah yang tadi Zaki sampaikan, bukanlah hanya dari Zaki begitu ya, tetapi organisasi Islam internasional sendiri menyatakan bahwa asuransi syariah dalam bentuk ta'awun, takmin, ta'awuni itu diperbolehkan. Apa saja? Yang pertama Liga Dunia Islam yang ada yang pernah didirikan 1978 pada tahun 1978 menyatakan bahwa majelis sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau ta'win ta'amuni. Siapa Liga Muslim ini? Adalah salah satu organisasi Islam non pemerintah terbesar di dunia yang didirikan di Mekah tahun 1962 dan telah memiliki 60 anggota dari 22 negara muslim. Bayangkan, semuanya isinya adalah negara muslim dan menyatakan asuransi syariah boleh dengan catatan bentuknya adalah tolong menolong gitu ya. Kemudian apa? Oki pada tahun 1978 asuransi syariah menyampaikan bahwasanya asuransi syariah tamin ta'awuni berasuransi dibangun atas dasar akad hibah dan tolong menolong sebagai ganti dari asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, apa itu organisasi Oki ini? Oki adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masya Allah. Dan yang terakhir, ini mungkin adalah kitabnya kita, gitu ya. Kitabnya apa? Saya punya kitabnya, dan ini bahasa Arab, begitu ya. Syariah Standard, begitu. Ini dikutip oleh Syariah Standard nomor 26 Islamic Insurance bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis tolong-menolong dan hukumnya diperbolehkan. Dan ini menjadi kitab rujukan pada lembaga-lembaga yang ada di seluruh dunia untuk pelaksanaan keuangan syariah. Nah, terakhir Mbak, mohon maaf, terakhir saja. Mengapa kita memilih asuransi syariah? Tadi disampaikan AA bahwasanya ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dan usaha kita, melengkapi ikhtiar kita. Kenapa? Karena nilai kebaikannya banyak di sini. Yang pertama adalah kita niatkan tolong-menolong. Dengan kita menolong orang lain, niatkan orang menolong orang lain, maka kita pun tertolong. Disinilah adanya bahwa ini adalah tolong-menolong zaman now. Kemudian adalah bersifat universal. Jadi tadi ada yang menanyakan bahwasanya di chat ya, bolehkah non-muslim dan sebagainya. Ini bersifat universal. Karena apa? Akadnya adalah tolong-menolong. Siapapun bisa menolong orang lain, tidak membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi syariah itu untuk semua dan di dalamnya terdapat kebaikan, begitu ya. Kemudian prinsip sesuai syariah. Ada artinya bebas dari gharar, maisir, dan riba. Bebas dari ketidakpastian, bebas dari untung-untungan, dan bebas daripada riba atau tambahan yang tidak diperkenankan. Kemudian nilainya keadilan. Tadi bayangkan ya, kalau terjadi surplus tadi, sebetulnya itu adalah dana peserta, tapi peserta bisa menunjuk dan membaginya menjadi 3 dengan keriduan antara para peserta, yaitu dikembalikan lagi ke dana tabaru, sebagiannya dikembalikan lagi ke para peserta yang memenuhi syarat, kemudian yang ketiga sebagiannya pula diberikan kepada perusahaan. Masya Allah, ini adalah keadilan dan kebaikan yang begitu baik begitu. Dan kemudian transparansi keuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjadi peserta asuransi dan dengan gadget saja Bapak Ibu bisa melihat transaksi keuangan Ibu di gadget secara digital. Masya Allah, inilah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh asuransi jiwa syariah atau asuransi syariah, yang ini adalah menyempurnakan ikhtiar kita sebagai manusia untuk menanggulangi risiko yang kita jalani, yang hadapi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih Mbak Zelin.
Saya Baik. kembali. Ya, terima kasih Mas Zaki Yamani dari Prudential Indonesia yang sudah menyampaikan materinya mulai dari landasan ayat Al-Quran sampai dengan sejarah. Masya Allah, tadi kita jadi belajar sejarah juga Mas Zaki ya. Ini ada pertanyaan dari para peserta. Yang pertama untuk Prof. Nurul Huda dulu. Prof, mohon izin untuk dapat menjawab. Saya Nabil Gibran dari Universitas Mataram ingin bertanya. Assalamualaikum, saya meyakini bahwa asuransi syariah memiliki dalil yang kuat. Hanya saja saya bingung untuk menjelaskan kepada masyarakat perbedaannya dengan asuransi. Apa saja poin-poin yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Dan yang kedua, bagaimana jika motif memiliki asuransi syariah adalah motif investasi untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang? Silakan Prof untuk dapat menjawab. Ya, makasih banyak Mbak Jerlin ya. Jadi sebenarnya tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Jaki dan juga saya sudah sampaikan, sebenarnya kita bisa tarik beberapa hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman sekalian, secara hukum saya rasa nggak perlu lagi untuk memperdebatkan ya. Jadi tinggal kita meyakini atau tidak apa yang disampaikan oleh para ulama baik dalam cakupan internasional tadi maupun dalam cakupan yang sifatnya adalah Indonesia. Ulama sudah membuat sebuah garis bahwasanya asuransi syariah itu adalah hukumnya diperbolehkan. Ya, sehingga ketika ada yang masih mengatakan itu adalah produk yang sifatnya adalah haram, saya kira itu pandangan silahkan saja, tinggal kita meyakini yang mana sifatnya, ya artinya semacam itu. Kalau AA tadi sampaikan juga seperti itu, ya kita ikut aja dengan apa yang dikatakan ulama, ya al ulama warasatul anbiya, ya kita yakini itu. Itu yang pertama dari sisi hukum, jadi nggak perlu kita berdebat di dalam ranah yang semacam itu. Nah, bedanya apa tadi yang saya katakan? Sederhananya dari secara operasional. Kalau Mbak Zerlin nanti ikut asuransi konvensional, kemudian bayar premi. Bayar preminya itu kemudian preminya menjadi milik perusahaan asuransi, Mbak. Ya, jadi kalau di dalam asuransi syariah tidak menjadi milik perusahaan asuransi. Artinya dana tadi dibagi dalam dua kelompok tadi ya. Jadi ada dana yang sifatnya tabaru, ada dana yang sifatnya nanti untuk bisnis ataupun tijari yang disebut dengan tabungan nanti. Itu beda sekali. Jadi artinya apa? Kalau di konvensional kita serahkan dana premi kita, selesai urusan, sebenarnya itu menjadi bagian dari dana yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Dari sisi operasionalnya, ya, dari sisi yang masih di operasional, misalnya tadi dikatakan ada dana-dana yang sebenarnya nanti ketika tidak terjadi sesuatu yang disepakati dalam akadnya, maka dana itu tidak menjadi milik perusahaan asuransi, akan kembali menjadi milik nasabah ataupun peserta daripada asuransi. Ini juga menjadi hal yang berbeda ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain tentu tadi juga disampaikan ada Dewan Pengawas Syariah, tentu di syariah untuk melihat ya kesesuaian syariah compliance-nya ya, apakah sudah berjalan sesuai atau tidak dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama yang disampaikan tadi. Nah, itu antara lain lah ya, katakanlah beberapa perbedaan esensial antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang kedua tadi apa Mbak Jerlin, saya lupa tadi, maaf. Selanjutnya bagaimana jika motif memiliki asuransi syariah adalah motif investasi untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang? Silakan, Iya, Prof. jalan banget itu ya. Jadi memang kita masuk asuransi syariah harus harus investasi. Ya, investasi itu maknanya bisa investasi buat pendidikan kita, investasi buat kesehatan kita, karena esensinya yang tadi dikatakan ya di Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nggak tahu kita Mbak Zerlin apa yang akan terjadi besok, maka kita siapkan untuk besok itu terjadi. Ya, makanya saya katakan saya sudah punya pengalaman, ya tentu bukan bermaksud ria, ketika terjadi pada sesuatu, wah alhamdulillah saya sudah ada backup dari asuransi syariah. Akhirnya saya sama sekali tidak keluar ya dana, karena saya sudah sebelumnya juga tentu dengan membayar premi. Secara esensialnya seperti itu, harus dijadikan sebagai wadah investasi.
Jadi makanya kalau dikatakan investasi, kita bisa artikan apa? Kita bisa artikan adalah pengorbanan konsumsi kita saat ini untuk konsumsi yang akan datang. Yang akan datang ini sesuatu yang belum terjadi. Itulah kita bekerja sama tadi, bertahun kita dengan pihak perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam rangka tadi, ya dalam rangka untuk menyiapkan investasi kita pada masa yang akan datang. Saya kira itu jawabannya. Makasih Mbak Zer. Terima kasih Prof. Ada satu lagi pertanyaan Prof. Ya. Ini dari Bapak Anas Sobirin, pertanyaannya, dalam asuransi ada yang berpendapat asuransi menguntungkan karena akan dapat uang pertanggungan yang besar. Bagaimana jika kita masuk asuransi, tapi dalam hati terbersit lebih cepat resiko mati, lebih cepat dapat uang pertanggungannya? Bagaimana hukum perasaan seperti itu? Silakan, Prof. Ya, jadi artinya kan sesuatu niat ya tentu kita buatkan niat itu adalah niat yang tadi ya sifatnya adalah niat sebuah kebaikan ya, niat kemaslahatan ya. Jadi jangan meminta sesuatu yang Allah yakin kita nggak akan beri ya. Ya, masa kita mau minta ya Allah segerakan aku ya Allah ya dari dunia ini keluar, kan nggak sesuatu yang secara esensial ya. Itu janganlah terbetik di dalam jiwa kita hal yang semacam itu ya. Artinya apa? Jalani kehidupan ya sesuai dengan koridor-koridor yang Allah sudah tetapkan, Rasulullah sudah atur semuanya ya. Sehingga niat yang kita pasang untuk asuransi tadi, konsepnya tadi yang disampaikan tadi, modelnya kita untuk melakukan yang namanya apa? Ya ada yang namanya risk sharing, karena nggak mungkin kita tanggung sendiri. Yuk kita tanggung bersama dengan dasar-dasar yang disampaikan baik dalam hadis ya ataupun dalam kisah-kisah yang tadi sudah disampaikan. Jadi artinya apa? Dalam rangka tadi risk sharing, jangan berpikiran saya masuk segera supaya nanti saya dapat pertanggungan yang besar ya. Dengan pertanggungan itu sisi positifnya ada nggak? Ada ya. Supaya apa nanti? Yang ditinggalkan tadi, ingat dalam Quran surah An-Nisa tadi, yang ditinggalkan itu dalam posisi tidak du'afa, dalam posisi lemah dia. Kalau niatnya diarahkan ke sana, itu clear ya secara esensial. Artinya apa? Dia menjaga, kalau dalam bahasa maqasid syariah, dia menjaga hibzun nasabnya. Ya, menjaga dia keturunannya, supaya keturunannya ketika mohon maaf dia sudah tidak ada, maka keturunannya pun akan mendapatkan sesuatu yang sangat dibutuhkan nanti ketika dia sudah tidak ada. Esensinya seperti itu Mbak Zerlin. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nurul Huda sudah bergabung, sudah menyampaikan materi, dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Mas Zaki Yamani. Yang pertama, Assalamualaikum, saya Ayu Lestari dari Medan, izin bertanya, ada salah satu faktor kenapa asuransi syariah belum menjadi pilihan masyarakat Indonesia, yaitu hampir semua produk syariah dikembangkan oleh perusahaan yang awalnya memasarkan asuransi konvensional. Pada akhirnya produk syariah kalah pamor dibanding asuransi konvensional yang telah lebih dulu ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara agar asuransi syariah yang kini dipasarkan bisa meraih simpati dari masyarakat karena bentuknya yang relatif tak jauh berbeda dengan konvensional? Terima kasih. Silakan Mas Zaki. Ya, terima kasih Mbak Zerlin dan terima kasih pertanyaannya. Bahwasanya asuransi syariah sendiri hadir di Sudan dan Mesir tadi 1979 ya. Masuk ke Asia itu adalah 8485. Dan masuk ke Indonesia itu di tahun 94. Jadi memang di Indonesia sendiri ini sudah sangat tertinggal, begitu. Kemudian hadirnya fatwa-fatwa itu juga untuk asuransi sendiri itu tahun 2001. Jadi kenapa seperti ini? Karena memang tadi kita sampaikan bahwa literasi dan kita mengadakan webinar ini adalah tidak lain adalah membumikan keuangan syariah, dan salah satunya adalah khususnya adalah asuransi syariah agar cepat diterima oleh masyarakat, cepat diterima oleh negara masyarakat Indonesia, agar memang niatnya adalah lebih sejahtera dengan pengelolaan dan perencanaan risiko yang lebih baik. Nah, kalau dikatakan bahwasanya kenapa telat, memang masuknya adalah telat, dan seimbangnya adalah ketika memang perbankan itu tahun 91 hadir gitu ya, bank pertama dan 92-nya adalah kegiatannya, kemudian diikuti oleh 94-nya adalah asuransi syariah begitu ya. Karena ini adalah satu
adalah satu ikatan yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita sudah masuk ke perbankan syariah, dia akan membutuhkan asuransi syariah dan terus ke belakangnya begitu. Sehingga apa? Butuh dorongan daripada para akademisi, butuh dorongan pada nasabah untuk sama-sama ayo kita kembangkan ekonomi syariah, baik itu di perbankan syariah, baik itu di asuransi syariah. Dan ini kewajiban siapa? Kewajiban semua umat muslim, baik saya dan semua peserta yang ada di sini. Yang akademisi, tulis, buat itu kajian, kemudian buat teori-teori lagi begitu yang saat ini mungkin akadnya hibah, tapi di Timur Tengah sana sudah ada yang akadnya wakaf gitu ya. Dan itu memang untuk asuransi dan itu dikembangkan dan seterusnya begitu ya. Dan ini suatu kehebatan dan ini butuh para akademisi yang memang kritis dan seterusnya untuk menambahkan dan masukkan menyempurnakan apa yang sudah ada. Dan kita bersyukur bahwasanya para ulama kita ini adalah yang sudah ada gitu ya, sudah membuat pondasinya. Jangan sampai kita runtuhkan pondasi ini, kalau bisa kita tingkatkan lagi, kita pugar lagi, kita rapihkan lagi, dan ini bersama-sama untuk membumikan keuangan syariah di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini adalah jihad kita ya, dalam tanda kutip ya, ini adalah ikhtiar kita dan semoga semua yang ada di sini dan berpartisipasi di sini, Prof dan Agim dan semua yang ada di sini, karena niat memang ingin mengajak untuk bersyariah, berkeuangan syariah, mudah-mudahan itu menjadikan pahala bagi kita semua di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Pastinya salah satu upayanya juga dengan adanya talk show online asuransi syariah ini ya Mas ya, supaya asuransi syariah lebih bisa diterima juga oleh masyarakat. Amin, alhamdulillah. Amin. Selanjutnya nih, Mas Zaki ada pertanyaan lagi. Ingin bertanya, adakah dalil tentang memprioritaskan produk syariah yang akan kita pilih? Atau semua produk asal syariah bisa langsung kita gunakan? Silakan, Mas Zaki. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Bahwasanya dalil untuk memprioritaskan, bahwasanya kita yang ada di agama kita, agama Islam sendiri mengajarkan tadi ya, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, semuanya ini adalah menjaga untuk agar kita ini kafah, begitu ya, kafah. Boleh kita sholat tahajud, sholat wajib segala macam, tapi transaksi kita masih konvensional. Padahal ini adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di haji wada, bahwasanya apa? Telah kuhapuskan riba, tetapi kita masih menggunakan transaksi ribawi. Maka siapapun yang mendengar ini, yang masih ada di kantongnya itu adalah rekening konvensional begitu ya, maka belum sah. Dan kita harus terbebas dari itu. Bagaimana dengan asuransinya? Asuransinya harus syariah juga. Begitu. Jadi nongkrong boleh, gaul boleh, tetapi keuangan harus syariah, kan begitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemacu bagi kita bahwa ulama-ulama kita sudah menetapkan fatwa-fatwanya, batasan-batasannya. Kita hanya tinggal membaca dan mematuhinya. Sebagaimana kalau kita misalkan datang nih bulan Ramadan gitu ya, kita tidak harus naik genteng, kita beli teropong melihat hilal, tidak. Sudah setel aja televisi, nanti adalah Kementerian Agama akan menyampaikan dengan kajian-kajian para ulama yang dihadirkan bahwasanya di sana melihat hilal, di sini dipertimbangkan bahwa Indonesia Ramadan tahun ini. Sama juga dengan kita sekarang dalam keadaan pandemi, para ulama kita menyepakati harus sholatnya seperti ini, pakai masker, protokol kesehatan dan seterusnya. Begitu juga di asuransi, dan mudah-mudahan segala yang kita makan, kita gunakan, kita transaksikan itu harus syariah. Mudah-mudahan harapan bersama ya Mas Zaki ya, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari segala hal yang konvensional dan juga beralih seutuhnya sepenuhnya menuju kepada yang syariah. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Mas Zaki sudah berkenan menjawab pertanyaan. Dan terakhir singkat saja kami persilakan kepada kedua narasumber untuk dapat menyampaikan closing statement. Dimulai dari Prof Nurul Huda, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Mbak Jerlin, rekan-rekan sekalian ya, para peserta talkshow online asuransi syariah ini. Yang pertama, mari mulai sama-sama kita untuk menggunakan produk-produk yang ada di industri keuangan syariah, khususnya tentu saat ini adalah asuransi syariah. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan memajukan industri keuangan syariah? Ya, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan memajukan asuransi syariah? Ya, mulai dari diri kita. Ya, bahasa agama keyakinan itu ada 3 tingkatan, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai kepada hakul yakin.
Saya mendoakan semoga kita hakul yakin dengan asuransi syariah dan segera bergabung untuk menggunakan produk-produk pada asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul Huda, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Mas Zaki untuk closing statement-nya singkat saja. Baik, ada dua. Yang pertama adalah al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Artinya ilmu yang kita dapatkan tapi kita tidak kerjakan, maka itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya kita semua ini belajar dari Prof. Nurul Huda, kemudian belajar dari Agim, dari webinar ini, dan mungkin dari para asatidz yang lain, bahwa kita harus membumikan asuransi syariah ataupun keuangan syariah. Dan kita harus menggunakan serba label syariah. Kenapa? Itulah ilmunya. Jadi bagaimana terapkan itu? Dan kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tidak mau kita hidup sendiri di sini, tidak mau. Kita mau semua resiko kita tanggung bersama-sama. Kita adalah makhluk sosial, kita juga bertetangga, kita saling membantu, dan itu adalah pahala di dunia maupun di akhirat. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, begitu. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki Yamani sudah memberikan closing statement, materi, dan juga sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, demikianlah tadi serangkaian acara talk show online asuransi syariah yang sudah kita lalui. Semoga ini menjadi kontribusi kita bagi pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami informasikan bahwa sertifikat acara serta pulsa reguler hanya bisa diklaim melalui link yang telah kami kirimkan via chat Zoom. Dan kami ucapkan selamat bagi peserta yang tadi pertanyaannya dibacakan, berhak mendapatkan door prize saldo OVO senilai Rp100.000. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin official acara. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para pengisi acara, para peserta, dan juga para pihak yang telah membantu kelancaran acara ini. Kami informasikan juga bahwa talk show online asuransi syariah berikutnya, episode keempat, akan hadir kembali insya Allah pada Sabtu 14 November 2020, tentunya dengan tema dan juga narasumber yang tidak kalah menarik. Untuk itu jangan sampai terlewatkan untuk TOAS episode selanjutnya ya. Saya Zerlinda Zuhdi selaku pembawa acara, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap mengenakan masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerlin, makasih Mas. Terima kasih Prof. Masya Allah Prof, terima kasih Prof. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya Prof. Insyaallah. Mohon bimbingannya Prof ya. Insyaallah. Ya, Terima kasih Mbak